pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah novel yang tidak hanya menghadirkan cerita penuh konflik saja, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dendam dan masa lalu dapat menghancurkan kehidupan seseorang secara perlahan. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Uzrifati Nikma dengan NPM 25212111036 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian, yang menjadi salah satu novel yang menarik untuk dibahas karena tidak hanya menyajikan cerita saja, tetapi juga menghadirkan refleksi tentang hubungan manusia, masa lalu, dan kenyataan hidup yang seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Novel Lakon yang ditulis kemudian merupakan karya Bode Riswandi yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka pada tahun 2024 dengan jumlah halaman sebanyak 174 halaman. Novel ini itu termasuk ke dalam novel drama sosial psikologis karena banyak membahas konflik batin dan persoalan kehidupan manusia. Novel ini menceritakan tentang sebuah tempat bernama Rumah Makan Adem Ayem yang terlihat sederhana dari luar tetapi ternyata menyimpan praktik gelap di dalamnya. Tempat tersebut dikelola oleh Magdalena, seorang perempuan yang memiliki kekuasaan besar dengan masa lalu yang keras sehingga membentuk dirinya menjadi sosok yang dingin dan penuh kendali. Di tempat itu banyak sekali perempuan yang mengalami penderitaan dan kehilangan kebebasan hidup mereka. Salah satunya adalah Dahlia, perempuan yang hidup dengan luka akibat pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh Sukat. Lelaki yang dahulu dicintainya justru menyerahkan Dahlia ke lingkungan gelap demi memenuhi kepentingan Magdalena. Sejak saat itu, Dahlia hidup dengan luka dan dendam akibat pengkhianatan Sukat. Bertahun-tahun kemudian, pertemuan mereka kembali menjadi akhir dari kisah penuh luka tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apresiasi tidak langsung. Saya mengambil sumbernya ini dari artikel. Berdasarkan artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Nadila dan kawan-kawan dalam jurnal Bastra tahun 2025 menjelaskan bahwa tema utama novel ini itu adalah perlawanan terhadap penindasan dan perendahan martabat manusia. Dalam jurnal tersebut, Magdalena digambarkan sebagai tokoh yang memiliki kekuasaan besar dan menjadikan perempuan lain hidup dalam tekanan. Sementara itu, Dahlia digambarkan sebagai perempuan yang hidup penuh luka dan trauma akibat pengkhianatan yang dialaminya. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa novel tersebut mengangkat masalah sosial seperti eksploitasi perempuan, kemiskinan, dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan novel ini. Nah, novel Lakon yang ditulis kemudian memiliki beberapa keunggulan yang membuat cerita ini tuh menarik untuk dibaca. Yang pertama, konflik cerita ini tuh disajikan mampu membangun emosi pembaca melalui kisah pengkhianatan, luka batin, dan dendam yang dipendam selama bertahun-tahun. Kedua, penokohan dalam novel ini tuh terasa kuat dan realistis, terutama pada tokoh Magdalena, Dahlia, dan Sukat yang memiliki karakter serta konflik kehidupan yang berbeda. Ketiga, novel ini tuh mengandung nilai sosial dan moral tentang ketidakadilan, eksploitasi perempuan, dan pentingnya menghadapi kenyataan hidup. Namun, novel ini juga memiliki kelemahan, yaitu penggunaan alur campuran yang membuat pembaca itu harus lebih fokus untuk memahami perpindahan waktu antara masa lalu dan masa sekarang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelayakan novel ini sebagai bahan ajar menurut kriteria Birahmanto. Novel Lakon yang ditulis kemudian layak dijadikan bahan ajar sastra untuk jenjang SMA kelas 11 sampai perguruan tinggi. Dari aspek bahasa, novel ini menggunakan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami dan dapat melatih kemampuan apresiasi sastra siswa dan mahasiswa. Nah, dari aspek psikologis, cerita dalam novel mengandung konflik yang cukup berat seperti pengkhianatan, eksploitasi perempuan, dan luka batin, sehingga
Novel ini tuh lebih cocok untuk pembaca yang sudah matang secara emosional. Selain itu, dari aspek budaya, novel ini dekat dengan realitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat membantu siswa memahami nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Jadi, novel ini kurang cocok untuk siswa SMP ke bawah, tetapi masih relevan digunakan sebagai bahan pembelajaran sastra di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Sekian ulasan dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada ulasan berikutnya.